Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate market cryptocurrency, di mana sekarang ini ada beberapa informasi-informasi menarik yang bakal gue sajikan kepada kalian semua. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini market cap global masih di atas 1,1 triliunan US dollar dan bahkan market cap global pun mengalami kenaikan sekitar 1,62%. Di sini dengan Bitcoin mengalami kenaikan sekitar 3,83% dan bahkan ini pun sudah terkonfirmasi. Jadi sebelumnya Bitcoin pas berada di harga 20 ribuan, bahkan di 21 ribu, gue pernah menyatakan bahwa Bitcoin memiliki potensi bisa mencapai ke harga 28.000 atau mungkin ke 30.000 US dollar. Dan sekarang sudah terkonfirmasi bahwa Bitcoin sudah melampaui di harga 28.000 US dollar. Tetapi sekali lagi itu hanya prediction gue saja gitu ya, dengan adanya beberapa peluang-peluang dan juga informasi positif yang mungkin saja itu mampu mendongkrak dalam sebuah harga daripada Bitcoin. Dan untuk beberapa altcoinnya di sini ada Ethereum mengalami kenaikan tipis sekali 0,02%, tetapi untuk dengan beberapa altcoin ini masih ada sebagian altcoin yang masih mengalami penurunan. Jadi walaupun Bitcoin mengalami kinerja yang cukup baik, bahkan dalam seminggu terakhir saja dia mengalami kenaikan 25,89% atau dengan pembulatan 26%-an ya. Jadi untuk beberapa altcoin ini masih terlihat cenderung sideways saja ya, walaupun dari Bitcoin sendiri memiliki kinerja yang cukup baik. Oke, jadi sekarang ada beberapa informasi yang bakal gua bahas buat kalian semua. Bukan hanya mengenai industri cryptocurrency saja, termasuk dengan adanya beberapa perbankan yang mengidentifikasi atau mengalami tanda-tanda sekarang sedang goyang. Jadi kurang lebih di atas 100 perbankan tersebut sekarang yang sedang goyang, adanya sebuah penyebaran dari SVB ya. Salah satu perbankan terbesar nomor 16 di Amerika Serikat yang sebelumnya itu mengalami kolaps. Jadi sekarang penyebarannya itu cukup cepat sekali dan bahkan berefek terhadap beberapa sektor perbankan lainnya. Dan mengenai industri cryptocurrency di sini untuk Bitcoin ya, mungkin dari kalian juga penasaran apa yang telah gua tuliskan dalam sebuah thumbnail. Jadi bukan tanpa alasan gua membuat thumbnail kekayaan sekarang dipercepat ya, karena adanya sebuah prediction juga nih dari salah satu mantan CTO, bahkan dari salah satu juga mitra company besar yaitu A16 Jet. Mungkin dari kalian yang tahu kira-kira big company seperti apa sih A16 Jet tersebut. Jadi perusahaan A16 Jet itu memang perusahaan yang cukup besar sekali dan bahkan membawahi beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan-perusahaan startup yang lainnya. Dan di sini dari salah satu mantan mitra dari A16 Jet dan sekaligus juga mantan CTO dari bursa Coinbase, salah satu bursa terbesar nomor 2 di dunia saat ini, dia telah memprediksi bahwa Bitcoin mampu mencapai ke harga 1 juta US dollar dalam jangka pendek saja atau dalam kurun waktu yang cukup singkat. Wow, ini menarik sekali ya. Tetapi sekali lagi buat kalian tetap dior, ini hanya sekedar prediction saja dan bahkan untuk gua sendiri pun gua masih pesimis untuk Bitcoin bisa mencapai ke 1 juta US dollar dalam waktu yang cukup singkat. Nah, jadi kira-kira untuk informasi yang lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini diupdate oleh media You Today. Bitcoin seharga 1 juta US dollar dalam 90 hari. Taruhan gila oleh Balaji Srinivasan. Wow, ini luar biasa sekali. Selain dia memprediksikan bahwa Bitcoin mampu mencapai ke 1 juta US dollar dalam waktu singkat atau 90 hari saja, dan bahkan dia juga sedang mencari lawan. Kira-kira siapa yang akan menerima tantangan ataupun taruhan dari Balaji Srinivasan tersebut. Dan bahkan taruhan gila tersebut itu nominalnya memang luar biasa sekali ya, kisaran 2 juta US dollar. Jadi kurang lebih di sini pun adanya sebuah diskus juga ya, ataupun diskusi dengan beberapa komunitas cryptocurrency global. Jadi komunitas cryptocurrency global sangat antusias dengan diskusi antara Balaji Srinivasan, mantan mitra A16 Jet dan sekaligus mantan dari CTO Coinbase juga, dan pembicara Twitter dengan nama samaran James Midlock. Ini mungkin taruhan terbesar sepanjang sejarah ekosistem mata uang cryptocurrency. Nah, jadi mungkin di sini dengan adanya sebuah diskusi dengan beberapa komunitas cryptocurrency global dan bahkan di dalamnya juga diikuti oleh salah satu pembicara Twitter dengan nama samaran James Midlock ya. Jadi di sini untuk Balaji Srinivasan tersebut ya, dia bukan orang biasa, dia bukan orang sembarangan. Dia juga pernah menjadi mitranya A16 Jet, ini salah satu big company. Dan dia juga pernah menjabat sebagai CTO di bursa Coinbase, salah satu bursa terbesar nomor 2 saat ini.
Dan di sini dari James Midlock sendiri ya, mungkin dia akan menerima tantangan yang telah ditawarkan oleh Balaji Srinivasan tersebut dengan nominal jutaan US dollar. Dan bahkan di sini pun ini mungkin taruhan terbesar sepanjang sejarah. Artinya dari sebelum-sebelumnya belum pernah terjadi nominal taruhan di atas jutaan US dollar. Makanya di sini ada sebuah keterangan ya. Mungkin ini adalah salah satu taruhan terbesar sepanjang sejarah yang sekarang kemungkinan akan dipertaruhkan oleh mantan CTO Coinbase yang bernama Balaji Srinivasan tersebut. Dan di sini pun Balaji Srinivasan memasang taruhan 2 juta US dollar pada Really Bitcoin 40 kali dalam 90 hari ke depan. Wow. Jadi di sini Balaji Srinivasan ya telah memasang taruhan atau menawarkan taruhan sebanyak 2 juta US dollar bahwa dia sangat percaya sekali Bitcoin mampu mencapai kenaikan 40 kali dalam 90 hari atau sekitar 3 bulan ke depan. Ini cukup gila sekali. Bukan berarti gua pesimis. Mungkin 90 hari Bitcoin back to all time high. Itu sangat-sangat mungkin karena all time high dari Bitcoin sekitaran 68 ribuan US dollar ya. Tetapi si Balaji Srinivasan tersebut sangat yakin Bitcoin mampu mengantongi kenaikan 40 kali atau harganya sekitar 1 juta US dollar per keping Bitcoin. Ya, ini cukup fantastis sekali, cuman gue tidak terlalu percaya bahwa ini akan menjadi kenyataan. Tetapi memang di dunia kripto tidak ada yang tidak mungkin, tetapi kita juga harus realistis. Ya, kita gunakan juga analisa kita sendiri, logika kita sendiri, apakah mungkin sekelas Bitcoin dengan per keping Bitcoin saat ini saja sudah mencapai ratusan juta rupiah, tetapi dalam 90 hari mampu mengantongi kenaikan 40 kali lipat ya. Jadi buat kalian yang memiliki perspektif ataupun asumsi mengenai prediction tersebut, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan kemarin, pada tanggal 17 Maret 2023, Balaji Srinivasan mengumumkan bahwa dia memasang taruhan sebesar 2 juta US dollar pada Bitcoin dan dia yakin bahwa Bitcoin akan bernilai lebih dari 1 juta US dollar dalam 90 hari ke depan. Dan kalau tidak, dia akan membayar 1 juta US dollar kepada lawannya. Nah, jadi kemungkinan yang menjadi lawan dalam sebuah ajang taruhan tersebut yang telah ditawarkan oleh mantan CTO Coinbase yang bernama Balaji Srinivasan, ini gua rasa memiliki potensi dan juga peluang untuk mendapatkan 1 juta US dollar ya. Karena di sini gila banget gitu ya, sekitar 1 juta US dollar dari per keping Bitcoin itu akan terjadi selama 90 hari ke depan. Ya, jadi kemungkinan untuk salah seorang yang menerima tantangan tersebut dari Balaji Srinivasan, ini gua rasa dia memiliki potensi untuk bisa meraih keuntungan sekitar 1 juta US dollar ketika memang dari salah seorang tersebut itu akan menerima tantangan atau menerima taruhan dari Balaji Srinivasan. Dan di sini kurang lebih ada sebuah Twitter juga ya, ataupun akun Twitter Balaji ini, dia telah mengannouncement atau mengumumkan di akun Twitter resminya ya, I will take that bet, you buy 1 Bitcoin, I will send 1 million dollars. This is sekitar 40:1 ya, kurang lebih seperti inilah ya intinya dari salah satu Balaji Srinivasan tersebut. Dia sedang mencari lawan, kira-kira siapa yang akan menerima tantangan ataupun taruhan dari dirinya. Dia kemungkinan akan mendapatkan sekitar 1 juta US dollar ketika memang Bitcoin itu gagal mencapai ke 1 juta US dollar dalam 90 hari ke depan. Dan di sini pun ada sebuah chartnya juga ya, atau mungkin sebuah prediksinya bahwa kemungkinan akan seperti ini chart daripada Bitcoin dalam kurun waktu 90 hari ke depan atau sekitar 3 bulan ke depan. Dan di sini ada akun Twitter nama samaran James Midlock yang telah menerima tantangan tersebut atau taruhan tersebut dari Balaji Srinivasan. I'll bet anyone $1 million that the US does not either hyperinflation. Jadi kurang lebih yang dikatakan oleh James Midlock sendiri ya, kemungkinan dia akan mendapatkan 1 juta US dollar ya. Karena di sini tidak mungkin dolar Amerika Serikat itu akan mengalami hiperinflasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini pun ada sebuah alasan juga kenapa dari Balaji Srinivasan tersebut sangat optimis, sangat yakin bahwa Bitcoin mampu mencapai harga 1 juta US dollar dalam 3 bulan ke depan. Taruhan gila ini ditempatkan sebagai tanggapan atas tweet oleh James Midlock, pengguna Twitter dengan nama samaran dan sekaligus pembicara dan juga analis sayap kiri yang populer. Pemilik akun ini mengatakan bahwa siap-siap bertaruh 1 juta US dollar dengan fakta bahwa dolar Amerika Serikat tidak akan menghadapi hiperinflasi. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi di sini James Midlock sendiri menerima tantangan ataupun taruhan tersebut dari Balaji Srinivasan karena dia sangat yakin gitu ya. Bukan berarti dia tidak yakin Bitcoin mampu mencapai 1 juta US dollar. Tetapi yang dia yakini bahwa di sini untuk dolar Amerika Serikat sendiri tidak bakal mengalami hiperinflasi. Tapi di sini Srinivasan tetap kekeh gitu ya, dan juga tetap yakin dan menekankan bahwa hiperinflasi tidak dapat dihindari karena kebangkrutan dan ketidaktahuan sistem bank dan juga regulator keuangan di Amerika Serikat. Jadi mungkin menurut Srinivasan atau Balaji tersebut ya, dia telah yakin bahwa hiperinflasi ini akan tetap terjadi dan tidak dapat dihindari. Artinya suatu saat hiperinflasi akan terjadi karena kita tidak tahu nih ya oleh
apa yang strategi sedang direncanakan oleh bank sentral, regulator, dan terkait keuangan di negara Amerika Serikat sendiri ya. Walaupun ya mungkin sekarang ada beberapa perbankan atau entitas perbankan yang mengalami kolaps, tetapi ini masih tetap ditutup-tutupi dan juga masih tetap dibentengi gitu ya, atau tetap dipertahankan untuk menutupi beberapa investor yang sedang berinvestasi di entitas lain, khususnya untuk di cryptocurrency ya. Mungkin ke arah sana Balaji Srinivasan tersebut bahwa dia sangat yakin hiperinflasi ini akan tetap terjadi dan bahkan tidak bisa dihindari. Dan selain itu di sini pun ada MediaWatcher.guru, ada sekitar 186 bank ditemukan memiliki resiko serupa dengan Silicon Valley Bank. Nah, jadi kenapa gue mengangkat berita seperti ini? Ya mungkin alasan dari Balaji Srinivasan tersebut mengatakan bahwa hiperinflasi tidak dapat dihindarkan. Bahkan dengan beberapa bank sentral, regulator di sana yang sedang menutup-nutupi mengenai keuangannya. Mungkin dari sini gitu ya. Alasan Balaji Srinivasan tersebut mengatakan bahwa hiperinflasi ini akan terjadi ya, entah cepat ataupun lambat ya. Karena di sini untuk Silicon Valley Bank sendiri ya, ini dia telah mengajukan bab 11 atau mengajukan kebangkrutan dengan ketidakmampuannya ya untuk menanggulangi resiko dan juga merecovery dengan beberapa deposan ataupun investornya. Makanya di sini ada beberapa perbankan yang telah terdampak oleh kehancurannya dari perbankan terbesar nomor 16 di negara Amerika Serikat. Dan sebetulnya dari sebagian 160 perbankan ini tidak terlalu detail ya, kira-kira bank apa aja yang sekarang sedang mengalami krisis ataupun sedang mengalami goyang gitu ya dari perusahaan tersebut. Jadi sedikit ataupun banyaknya di sini juga adanya sebuah updatean juga nih dari salah satu akun Twitter The Kobeissi Letter ya. Jadi kurang lebih informasinya itu ada uninsured deposit by bank. Jadi kurang lebih di sini ada beberapa simpanan yang tidak diasuransikan oleh perbankan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, dan di sini ada sekitar 10 perbankan yang tidak diasuransikan selama perusahaan ini tetap berdiri gitu ya. Jadi selama perusahaan ini berdiri, ternyata ada sekitar 10 perbankan ya, mungkin ini salah satu ataupun salah dua ya, intinya salah 10 dari 186 perbankan yang sekarang sedang mengalami goncangan-goncangan akibat adanya sebuah penyebaran virus dari Silicon Valley Bank yang telah mengalami kolaps. Dan di sini kurang lebih informasinya adalah ya, kita transferkan terlebih dahulu supaya lebih jelas. Jadi simpanan yang tidak diasuransikan oleh perbankan, yang pertama ada BNI Mellon sekitar 97%, ada SPB sekitar 94%, ada Jalan Negara ya. Di sini ada 91%, ada Tanda Tangan 90%, ada Northern Trust 83%, dan Citigroup 77%, HSBC Holding sekitar 73%, dan Bank Republik Pertama 68%, ada juga East West Bank Corp 66%. Di sini ada juga Comerica sekitar 63%. Dan bahkan di sini sekarang ada total 8 triliun US dollar simpanan yang tidak diasuransikan di Amerika Serikat. Dan sekitar 40% dari semua simpanan tidak diasuransikan. Ya, jadi mungkin dari sinilah ya, dari beberapa perbankan dan juga mungkin ini imbas dari Silicon Valley Bank, sebetulnya bukan 100% imbas ataupun efek dari kehancurannya Silicon Valley Bank, tapi memang di sini atas kecerobohannya dari kurang lebih 10 perbankan tersebut yang tidak mengasuransikan. Dan mungkin inilah salah satu penyebab dengan beberapa investor ataupun deposan yang sekarang dari trustnya itu agak sedikit berkurang ya. Jadi karena percuma juga kita sebagai deposan atau investor menaruh uang kita di beberapa perbankan tersebut, tetapi ternyata kita tidak ada jaminan sama sekali. Ketika salah satu perbankan mengalami collapse, itu ya udah dadah aja gitu ya, uang kita hilang karena ya di sini tidak diasuransikan gitu ya. Jadi siapa yang bakal menjamin ketika salah satu perusahaan tersebut mengalami kolaps? Teruntuk untuk SVB sendiri ya, di sini walaupun dari persentatifnya sekitar 94% tidak diasuransikan, tetapi sekarang ada beberapa orang yang ikut andil juga gitu ya. Bahkan dari salah satu presiden Amerika Serikat sendiri pun, yaitu Joe Biden, dia akan menanggulangi dan bahkan akan mengkompensasi dengan beberapa investornya ataupun deposannya yang merasa dirugikan, itu akan diklaim 100%. Ya, karena di situ yang dibilang juga oleh Balaji Srinivasan tersebut, kita tidak tahu apa yang sedang ditutup-tutupi. Walaupun memang dari segi bailout tersebut itu hanya penanganan sementara saja. Ketika memang tidak dibenahi 100%, itu kedepannya akan berdampak hal yang sama juga. Tetapi itu hanya menurut asumsi gua saja ataupun mengenai perspektif gua sendiri mengenai bailout. Jadi bailout itu adalah salah satu penanganan sementara ataupun penenangan sementara agar dari beberapa investor dan juga deposan tidak mengalami kekhawatiran yang berlanjut. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, dan inilah salah satu alasan kenapa mungkin dari sektor industri cryptocurrency akan mengalami pemompaan, dan khususnya untuk Bitcoin bisa mencapai 1 juta US dollar dalam 3 bulan ke depan ataupun 90 hari ke depan.
Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai updatean kita kali ini terkait industri cryptocurrency. Jadi pembahasan kita kali ini walaupun memang dari beritanya tidak terlalu banyak, tetapi sedikit banyaknya gue menyimpulkan agak sedikit detail gitu ya, kira-kira apa sih penyebab sehingga dari Balaji Sriviprasan tersebut sangat optimis mengenai Bitcoin mampu mencapai ke harga 1 juta US dollar dalam 3 bulan ke depan. Jadi kurang lebih adanya salah satu entitas ya yang sekarang sedang goyang, yaitu sektor perbankan, dan ada sekitar 186 perbankan juga yang sekarang sedang ditemukan gitu ya memiliki risiko atau memiliki potensi akan mengalami seperti apa yang telah dialami oleh Silicon Valley Bank. Dan kurang lebih ada sekitar 10 dari 186 perbankan dari aset tersebut itu tidak diasuransikan ya. Jadi itu salah satu potensi bahwa hiperinflasi tersebut ya kemungkinan ini akan terjadi. Dan ini akan menjadi salah satu informasi positif untuk industri cryptocurrency karena dari keruntuhan salah satu entitas ya mungkin dari beberapa investor akan mencoba gitu ya untuk menguji dari segi fundamentalnya industri cryptocurrency dan salah satunya Bitcoin. So, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.